welcome back to my channel ya. Malam Jumat official. Nah, kembali lagi bersama saya Dior. Nah, bersama saya Dior. Nah, mungkin teman-teman bingung ya, kita sedang ada di mana sekarang. Pokoknya yang penasaran tetap pantengin terus Malam Jumat channel ya. Nah, sekarang saya berada di pinggir jalan. Saya di pinggir jalan bukan mengemis ya, sedang di pinggir jalan. Banyak mungkin agak berisik, banyak mobil dan juga jalan raya. Sekarang saya tepatnya sedang berada di Jalan Sultan Agung, Kedaton Wai Halim Kedaton Bandar Lampung. Ini saya sedang apa di sini? Nah, pokoknya ikutin terus dah di channelnya YouTube Malam Jumat. Ini untuk teman-teman seperti konten-konten dan video-video sebelumnya, kita pergi Bandar Lampung, seluruh Lampung. Tentunya untuk apa? Sekarang kita sedang berada di kamera ada. Nah, kita sedang berada di daerah di dekat Pondok Pesantren Al Hikmah Bandar Lampung. Nah, jadi kita hari ini akan intip salah satu pondok pesantren terbaik di Bandar Lampung dan juga di Provinsi Lampung, yaitu Pondok Pesantren Al Hikmah Bandar Lampung. Nah, di sini tempatnya seperti saya bilang tadi di Jalan Sultan Agung, Gang Raden Saleh Raya nomor 23, Kedaton Wai Halim Kedaton Bandar Lampung. Lampung sekarang. Nah, ini kita masih berada di jalan raya masih menuju ke Pondok Pesantren Al Hikmah Bandar Lampung. Nah, sebelum kita masuk, sebelum saya ajak masuk ke dalam, nah, tempat Pondok Pesantren Al Hikmah ini sangat strategis. Nah, strategisnya gimana? Pertama, ada di tengah-tengah kota dan dekat dengan pusat perbelanjaan yang ada di Provinsi Lampung. Nah, di arah sana, kita lurus ke arah sana, sekitar 2 kilo sampai 3 km kita akan berada di Mall Bumi Kedaton. Nah, mall terbesar di Provinsi Lampung. Dan ketika kita ke sana, terbalikan arah sana, itu kita akan menjumpai Transmart, pusat perbelanjaan terbesar. Nah, jadi untuk nanti rekan-rekan santri, calon-calon santri atau wali santri yang ingin jalan-jalan ketika libur, bisa mengunjungi Sembari pulang mengunjungi Mall Bumi Kedaton dan juga Transmart. Ideal. Yuk, langsung aja kita masuk ke Pondok Pesantren Al Hikmah Bandar Lampung. Terus. Oke guys, sekarang kita sudah berada di pintu utama, gerbang utama Pondok Pesantren Al Hikmah Bandar Lampung. Nah, sekarang kita akan langsung saja masuk dalam pondok pesantren. Ada apa dalamnya dan bagaimana keadaan di dalam? Yuk kita lihat. Masuk. Nah, ini penampakan awal kita setelah masuk. Ini udah batas pengantaran santri atau siswa. Jadi wali santri hanya boleh sampai sini saja, nggak bisa ngantar sampai dalam. Ini cuma di tembok, jadi sangat ketat sekali untuk penjagaan dan pengamanannya. Nah, jadi di sini ada pos. Di sini ada pos satpam. Ini ada satpamnya dan satpam 24 jam untuk mengamankan semua keadaan santri dan dijamin lah pokoknya anak yang mondok di sini aman semua, tidak akan terjadi apa-apa karena satpam 24 jam di sini. Nah, ini adalah kantor pengurus kantor lurah dari Pondok Pesantren Al Hikmah Lampung. Kondisinya seperti apa? Nah, ini
seperti ini. Nah, ini. Jadi sepertilah penampakan kantor dari Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung. Jadi ini untuk tamu, untuk nanti rapat-rapat atau segalanya semua dibahas di sini. Banyak lah, lumayan santai di sini tempatnya. Dan sana juga ada monitor untuk kebutuhan pondok. Sini ya. Ini ya, kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini, kita ya teman-teman semua santri atau wali santri dan yang anak pondok sini, kita mengharapkan keberkahan ilmu dari orang tua kita, orang guru kita semua, yakni Al-Maghfurah Abah Kiai Haji Muhammad Sobari yang sebagai pendiri Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung. Mudah-mudahan apa yang beliau lakukan dari dulu hingga sekarang bermanfaat bagi kita dan beliau mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini nih kondisi kantornya ya. Nyaman di sini. Mungkin nanti kalau wali santri ya bisa, jika ingin bertemu dengan santrinya bisa di sini atau nanti di tempat-tempat lain yang telah disediakan. Dan sekarang tempat yang ditunggu-tunggu tentunya ya, keadaan santri bagaimana di Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung. Wah. Sudah berada di tengah-tengah lingkungan Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung. Sekarang kita akan melihat-lihat kondisi di dalamnya. Nah, sekarang tadi kita udah lihat di depan seperti apa kantor. Dan sekarang kita lanjut ke apa aja yang ada di sini. Apa? Ini gedung apa ini? Nah, mungkin ini adalah gedung aula atau tempat pembelajaran Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung. Jadi semua kegiatan yang ada di sini sudah dilakukan di sini semua, di aula sini semua. Coba kita lihat aja aulanya yang mana. Nah, seperti inilah keadaan aula Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung. Semua kegiatan yang ada di Al-Hikmah misalnya kegiatan ini mulai dari mengaji, sholat jamaah, nanti saatnya sholat duha, tahajud, dan mereka lakukan di sini semua. Dan di sini bukan hanya untuk kegiatan saja, mungkin kegiatan-kegiatan sekolah nanti yang tidak bisa dilakukan di sekolah akan dilakukan di sini seperti seminar dan sebagainya. Karena lumayan luas cukup untuk menampung 200 santri putra Al-Hikmah Bandar Lampung. Karena ini aula hanya khusus untuk santri putra. Tempatnya juga panas, kipas angin, dan ada sekolah yang menarik di sini. Nah, di sana ada sebuah televisi. Coba ini televisi. Nah, jadi untuk teman-teman semua ya, pemirsa pecinta Malam Jumat Channel, jadi di sini ada TV di aula di sini. Nah, ini juga sebagai tempat hiburan atau tempat kumpul. Bioskopnya santri Al-Hikmah di sini, karena ada TV di sini. Tapi TV ini hanya dijalankan 1 minggu sekali di hari Minggu ketika kegiatan santri bersih-bersih itu sudah selesai. Nah, hiburannya agar menghilangkan frustasi mereka, mulai dari hafalan yang menumpuk, pelajaran yang banyak, mereka menghilangkannya dengan menonton televisi video dengan bersama-sama. Biasanya di rumah nonton televisi bersama keluarga, sekarang nonton televisi bersama teman-teman di Pondok Pesantren. Dan ini hanya diadakan 1 hari di hari Minggu saja seperti itu. Ini aulanya. Lanjut kita ke kamar santri. Kita lihat kondisi kamar santri seperti apa. Yuk kita lihat.
akan melihat gimana kondisi kamar santri ya. Ini kamar santri Putra di Pondok Pesantren Lingkungan Lampung ini, Pak. Ini hanya sebatas rak sepatu, fasilitas rak sepatu untuk para santri, simpan sepatunya atau sandal. Langsung saja kita masuk. Nah, ini kamarnya, kode kamarnya menggunakan abjad. Di sini kita kode kamar E. Dan itu ada PJ, itu artinya penanggung jawab. Ada Ustadz Aji Saputro sebagai penanggung jawab dari kamar E, dan di sini tercantum nomor teleponnya. Nanti mungkin oleh santri yang ingin menghubungi kamarnya bisa ke nomor telepon PJ. Langsung saja kita masuk yuk. Kondisi. Jadi seperti inilah kondisi kamar santri. Nah, semuanya sama. Kondisi seperti ini. Mungkin ada beberapa ukuran kamar santri yang berbeda, hanya beda ukuran saja. Tetapi sama semua konsepnya seperti ini. Dan kamar ini diisi sekitar 18 sampai 30 santri lah dalam satu kamarnya. 18 sampai 24, 18 sampai 24 santri dalam satu kamar. Jadi santri tidurnya seperti ini kondisi kamarnya. Dan ini gantungannya. Mereka tidur. Nah ini. Jadi santri di Al-Hikmah mereka tidur menggunakan matras. Menggunakan matras seperti ini. Jadi dikelar aja matrasnya, tidur bareng-bareng mereka di sini. Terus, nah ini. Dan ini lemari. Ini lemarinya lemari dari para santri untuk menyimpan semua barang-barang mereka. Dengan ya seperti ini kondisinya, coba kita lihat. Hanya kotak kecil ya, isinya hanya kotak kecil saja. Ini satu lemari hanya untuk satu santri. Coba kita lihat. Nah, seperti ini isinya dalamnya. Jadi ya pintar-pintar santri menyusun makanya untuk santri yang mau ke Al-Hikmah barangnya jangan banyak-banyak, karena lemarinya hanya segini. Secukupnya saja. Ini untuk lemarinya. Ya bisa di atasnya untuk buku, kitab dan sebagainya, di bawahnya untuk pakaian dan barang-barang yang lainnya. Dan fasilitas lainnya yang berada di kamar santri di sini ada kipas angin, ada blowernya, dan juga ada kamera pengintai, kamera CCTV. Jadi ya, di sana ada CCTV. Nah, jadi di sini sebagai bentuk pengamanan, selain ada satpam tadi, nah selain ada satpam dan security 24 jam, ada pengurus, ya. Masih diamankan juga setiap kamarnya dengan kamera pengintai, kamera CCTV. Semua kamar dalangan santri Putra memiliki jumlah kamar itu sebanyak 11 kamar, dan semuanya dilengkapi dengan kamera CCTV yang membuat para santri aman dan nyaman dalam melakukan hal. Jadi kegiatan-kegiatan yang menyeleweng dari peraturan itu akan terdeteksi oleh pengurus ya melalui kamera CCTV. Jadi tidak ada lagi perbuatan-perbuatan yang menyeleweng dan merugikan banyak santri. Mungkin itu saja yang ada di kamar. Kita setelah ini kita akan menuju ke gedung-gedung lainnya, ke fasilitas-fasilitas lainnya yang ada di lingkungan Pondok Pesantren. Mungkin gedung belajarnya nanti. Sila. Kita langsung saja kita ke gedung berikutnya. Ya. Guys, pemirsa Malam Jumat Channel, sekarang kita berada di luar ya, di gerbang utama masih. Dan di sana ada penampakan masjid. Nah, di sana adalah masjid yang digunakan untuk ibadah atau sholat para santri dan juga kegiatan-kegiatan santri lainnya seperti ngaji dan yang lain. Dan juga untuk pengajian-pengajian umum untuk masyarakat sekitar, karena masjid ini juga merupakan masjid masyarakat. Jadi masjid santri dengan masjid masyarakat adalah bareng-bareng bersama-sama dalam penggunaannya. Jadi ya kalau santri tidak ada ya masyarakat yang menggunakan, walaupun santri juga ada ya masyarakat juga menggunakannya untuk masjidnya. Kita langsung aja ke gedung belajarnya, yuk. Setelah tadi kita melihat-lihat di mana kamar santri, sekarang kita ngeliat ke gedung yang selanjutnya, yuk. Come on.
pesantren Al-Hikmah. Di sini ada pos satpam juga ya untuk mengamankan kegiatan santri. Ini nampaknya gedung sekolah. Nah iya benar saja. Di sini gedung sekolah, itu gedung B. Nah, yuk coba kita lihat dalam seperti apa. Come on. Nah, oke, lanjut ya. Ini sekarang kita berada di depan kantor dari sekolah tingkatan Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah Berlampung. Jadi sekian informasi, ya Al-Hikmah ini dalam tingkatan sekolah formal, pendidikan formalnya ada mulai dari TK atau RA, MI, MTS dan juga MA. Nah, jadi ada 4 tingkatan yang ada di sini dan juga 1 tingkatan lagi Madrasah Diniyah. Ini adalah kantor dari MI dan ini adalah kemarin sudah kita lihat beberapa prestasi yang dicapai oleh MTS dan juga MA Al-Hikmah. Sekarang kita lihat banyak prestasi juga yang telah diraih oleh para siswa-siswi dari Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah Berlampung. Banyak mulai dari kegiatan-kegiatan pramuka, kegiatan-kegiatan keagamaan dan yang lainnya. Pokoknya di sini ada juara 3 lomba PBB, ada lomba PBB juga ya. Terus lomba futsal, lomba daiyah. Di sini banyak yang merupakan prestasi-prestasi yang diraih oleh siswa-siswi MI Al-Hikmah. Nah, ini di sini tempat istirahat para siswa-siswi, ya, tempat nongkrong untuk duduk siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah. Jadi ini ya setelah mereka jajan, mereka anak-anak kecil mereka di sini, sambil juga di sini ada mungkin hiasan dengan dihiasi oleh huruf-huruf hijaiyah. Dan di sini ada visi dan misi dari Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah. Lumayan nyaman ya untuk sekolah Madrasah Ibtidaiyah untuk anak-anak MI ya, adik-adik kita yang masih kecil di sini. Lumayan nyaman. Terus ini di sebelah sini ada tempat seperti tadi, yaitu aula. Tetapi di sini aula untuk santri putri Asofa. Asofa. Jadi santri putri itu memiliki 2 komplek. Ada 2 tempat untuk asrama putri. Ada namanya komplek Arofah dan juga Asofa. Nah, kita sekarang berada di komplek Asofa. Dan ini merupakan aulanya. Di aulanya dan di atas sini. Di atas ini adalah kamar santri putri. Nah, kamar santri putri dan masih di atas di kedua lantai 3 juga masih dalam proses pembangunan. Doakan saja ya untuk pemirsa malam Jumat, semoga pembangunan ini cepat selesai dan diberikan kelancaran. Lalu ini banyak mungkin nanti informasi mengenai kamar santri putri yang ke sana tapi tidak bisa masuk ya. Mungkin ruang kelas ya ruang kelasnya sama saja bangunannya, karena bangunannya sama ya seperti kemarin kita lihat. Suasananya juga masih sama karena ada lantai 2-nya. Jadi setelah kita lihat tadi di sana tentang kamar santri putri gedung Asofa, ini adalah penampakannya. Jadi ini gerbang masuknya, ada lantai 2. Sana adalah kamar dari santri putri komplek Asofa. Nah, jadi mungkin nanti santri putri yang tidak kebagian kamar di Arofah akan dipindahkan ke sini. Mungkin nanti ke dalamnya seperti apa, nanti ada tim yang lain yang akan melihat dan membagikan suasana dalam kepada teman-teman malam Jumat. Kita lihat aja, yuk silakan masuk. Salah satu santri di asrama putri Asofa. Mari kita melihat ada apa sih fasilitas di Asofa. Ini salah satu kamar Asofa, yaitu Asofa 2. Mari kita lihat ada apa aja sih di kamar Asofa 2. Ini ada gantungan. Setiap santri mempunyai gantungan satu masing-masing. Dan ini ada rak buku. Setiap santri juga mempunyai satu masing-masing. Dan ada juga rak lemari baju. Setiap santri mempunyai satu masing-masing. Dan ada juga berbentuk seperti matras. Biasanya kalau kita mau tidur disusun seruangan ini, habis itu ditata kembali seperti ini. Dan setiap kamar memiliki 20 santri putri. Setiap kamar ada
ada penanggung jawabnya masing-masing yang menetap di situ. Itu sekilas perkenalan kamar di Asofa. Sekian, terima kasih. Selanjutnya itu ada kasur. Nah, di sini para santri itu tidur menggunakan kasur ini. Kasurnya seperti matras. Dia tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis. Ya cukuplah untuk para tidurnya para santri ya. Nah, di saat tidur, mereka akan menggelarkan kasur mereka susun rapih di ruangan ini. Nah, setelah dari bangun tidur, mereka bangun tidur akan bisa kembali seperti ini. Jadi kamar terlihat luas di saat kasur ini disusun kembali. Nah, kemudian santri juga di setiap kamar itu terdapat kipas angin. Di mana kipas angin ini di saat mereka kepanasan, mereka tidak akan kebingungan. Jadi mereka tetap bisa merasakan kipas angin walaupun tidak AC. Nah, mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara. Nah, oke. Jadi setelah kita tadi melihat kondisi dari pondok, sekarang kita menuju ke gedung selanjutnya. Di sini ada gedung madrasah, gedung A. Di sini sebenarnya gedung A. Gedung madrasah, gedung pertama untuk kelas pembelajaran di Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung. Nah, di sini digunakan untuk sekolah tingkatan madrasah sanawiyah dan juga madrasah aliyah. Nah, karena ini mungkin untuk madrasah sanawiyah tidak memadai, jadi pagi gedung ini digunakan untuk madrasah aliyah. Nah, dan selanjutnya nanti siang baru gantian dengan madrasah sanawiyah. Dan malamnya masih digunakan juga digunakan oleh madrasah diniyah Mambaul Hikmah Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung. Jadi daripada kepo, mending kita langsung aja kita intip, kita lihat-lihat ya ruangan kelas yang ada di gedung ini dulu. Yuk, kita lihat dulu mana dulu ya. Nah, ini dulu kita lihat ini beberapa prestasi yang telah dicapai. Sini. Nah, ini Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung selaku salah satu pondok pesantren terbaik di Bandar Lampung dan juga di Provinsi Lampung. Nah, terbukti dengan beberapa prestasi-prestasi yang telah diukir oleh siswa-siswi dari Pondok Yayasan Al-Hikmah Bandar Lampung. Nah, di sini ada juara 1 Posida, ada juara umum dalam rangka perayaan perlombaan yang digelar di Al-Hikmah sendiri ya. Ini juara apa? Oh, ini siswa. Ini juara siswa. Nah, di sini ada ini harus lihat. Prestasi dari siswa Madrasah Sanawiyah Al-Hikmah Bandar Lampung adalah Kuala Lumpur International Jambore. Nah, tahun 2000 berapa ini? 2016. Jadi siswa Al-Hikmah pernah mengikuti Jambore Internasional di Kuala Lumpur di Malaysia. Nah, lanjut. Nih, kita lanjut ya. Kita lihat lagi beberapa ruangan-ruangan kelas yang ada di Pondok Pesantren Al-Hikmah. Ayo, naik. Wow, lumayan ya. Tangga. Ini, oh ya, ini ada lab IPA. Nah, sebelum kita lihat IPA, kita lihat dulu ada apa di atas. Wow, tampaknya tempat istirahat para santri. Yuk, coba kita lihat. Oh, pintu kunci. Nah, ini dia penampakan ruang kelas ya, dari lantai 2 di MA Al-Hikmah atau MTS Al-Hikmah Bandar Lampung. Ini ruangannya, lumayan sejuk, enjoy. Ada kipas anginnya juga, segar lah walaupun nggak pakai kipas angin. Soalnya kita ada di atas kan, terus setelah di atas kita ada angin masuk, enak lah. Pokoknya nyaman untuk belajar ya. Sip. Inilah ruangan kelasnya ya. Ayo coba kita intip lagi di ruangan sebelah.
Coba kita hidup dulu, coba saya hidup nggak? Oh enggak. Dimatiin ya. Nah ini ruangan selanjutnya. Ini ruangan kelas berapa ya? Ini kalau nggak salah ruangan kelas 12 ya. Ini di sini ruangan kelas 12. Kelas 3 alia. Untuk sanawiyahnya ya mungkin kelas 8, kelas 7 di sini ruangannya. Ini mungkin piala-piala ya dari siswa prestasi kelas yang ada di sini. Ya sama suasana seperti tadi. Hidup. Ini kalau dibuka, nah tuh kelihatan. Nah ini suasana komplek Al-Hikmah. Jadi kalau dibuka bisa kelihatan. Ada gapura yang pernah tadi kita temui, terus ada masjid juga di sini terlihat. Dan tetangga dari Yayasan Al-Hikmah semua ada di sini di tengah-tengah kota. Kita lanjut ke bawah lagi yuk. Kita lihat ruang-ruangan yang lainnya. Come on. Kita intip sekarang ruangan kantor ya. Nah di sini ada ruang tamu MA, ya, ruang tamu MA. Tadi karena kantornya kunci, ini pintunya dibuka, cuma dalamnya tralisnya dikunci. Sekarang kita masuk, yuk kita intip. Ada apa di sini? Wow, ternyata di sini lebih banyak lagi piala-piala, penghargaan-penghargaan yang dihargai oleh Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung. Wow, ada yang menarik di sini guys. Jadi, Bapak duduk ya. Nah, ini adalah juara 3 Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional tahun 2020 yang dilaksanakan di Universitas Halu Oleo. Di mana itu Halu Oleo? Nanti kita cari. Ini salah satu prestasi terbaru dari SMA atau MA 5 Bandar Lampung. Ini ada juara 3 Lomba Karya Tulis Ilmiah tingkat SMA atau MAC Nasional Universitas Halu Oleo. Dan masih banyak lagi prestasi-prestasi yang ada di Al-Hikmah. Terus ini ada piagam penghargaan. Piagam penghargaan dari Rektor Universitas Islam Negeri dan Intan Lampung sebagai peserta pendaftar terbanyak ke-10 dalam penerimaan mahasiswa baru UIN Negeri Intan Lampung jalur SPAN PTKN tahun 2019-2020. Nah, jadi Al-Hikmah memiliki di sini presentasi atau prestasi ya, penghargaan dari sebagai pendaftar terbanyak. Jadi siswa Al-Hikmah adalah merupakan madrasah peringkat ke-10 terbanyak yang mendaftarkan dirinya ke Universitas Islam Negeri Intan Lampung. Nah, dan tentunya juga terbanyak diterimanya di sana. Nah, ini apa ini? Ini statistik grafik kelulusan dari tahun ke tahun. Nah, di sini belum diperbarui dari tahun 2014 sampai 2018. Dan ini di ruangan sini ada foto dari pendiri Yayasan Al-Hikmah Bandar Lampung adalah Al-Maghfurah Kiai Haji Muhammad Sobari bin Sarwan. Beliau adalah yang mendirikan dan membangun Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung hingga menjadi sebesar seperti ini. Mudah-mudahan apa yang beliau lakukan bermanfaat bagi kita dan dibalas semua amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Amin ya rabbal alamin ya. Semoga kita mendapatkan barokahnya. Oke, kita geser lagi ke tempat selanjutnya yang ada di lingkungan Yayasan Al-Hikmah Bandar Lampung. Yuk, come on.
Mart, Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung. Nah, berarti ini pasar ini, Pak, warung, ada warung. NU Mart. Nah, ini sana belum tutup. Yuk kita cek bareng-bareng. NU Mart ada apa aja di NU Mart ya. Yuk. Oke, guys. Sekarang kita sudah berada tepat di depan NU Mart Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung. Nah, ini merupakan tempat belanja untuk bagi seluruh santri Al-Hikmah Bandar Lampung dan juga dibuka untuk umum. Nah, di sini juga tersedia banyak kebutuhan pokok dan juga jajanan-jajanan lainnya. Nah, penasaran kan apa aja di dalamnya? Ayo kita lihat. Halo. Oke, nah kita lihat di sini semua kebutuhan, banyak kebutuhan pokok. Ada beras, ada telur dan yang lainnya. Di sini lihat banyak ya, ini untuk memfasilitasi kebutuhan santri Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung. Dan ini juga dibuka untuk umum karena NU Mart ini didirikan untuk salah satu cara untuk membangun perekonomian yayasan. Nah, jadi dibuka untuk umum bukan hanya untuk santri-santri saja, melainkan masyarakat umum juga boleh datang ke sini untuk menikmati semua belanja atau semua paket-paket yang ada di sini. Dan yang perlu kalian ketahui ya, jadi di sini jajanannya itu bukan seperti kita ke pasar-pasar modern lainnya seperti Indomaret, Alfamart atau yang lain. Di sini lihat jajanannya seperti harga-harga di warung. Nah, mulai dari camilan-camilannya kayak banyak produk-produk yang sama dengan harga warung gitu. Nah, dan juga banyak diskon di sini ya untuk kalian semua ya, guys ya. Masyarakat WH Halim, khususnya WH Halim sini, komplek Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung, segeralah datang ke NU Mart karena di NU Mart ini banyak diskonnya. Nah, banyak, silakan nanti teman-teman santri atau lainnya bisa belajar di sini. Yuk, selanjutnya kita cari lagi, review lagi tempat-tempat yang lainnya yang masih ada di sini. Karena di sebelah masih ada tempat lainnya, masih ada 2 tempat di lokasi ini yang akan kita lihat. Penasaran kan? Ayo, cabut. Produk atau pembuatan dari produk air mineral Sanu ini produknya ya. Ini produk Sanu. Nah, jadi Sanu ini sama seperti dengan NU Mart. Nah, mengapa demikian? Karena ini untuk meningkatkan perekonomian dari pesantren itu sendiri. Jadi ini adalah merupakan program untuk peningkatan perekonomian dari pondok pesantren. Ini airnya Sanu. Kenapa Sanu? Nah, ini kenapa dia namanya Sanu? Karena ini singkatan dari Santri NU atau Santri Nahdlatul Ulama, bisa juga disingkat dengan Santri Nusantara. Ini kenapa dinamakan dengan Sanu ya? Kita ini orang NU, ya, jadi harus Sanu, Santri Nahdlatul Ulama. Ini merupakan tempatnya mungkin agak berantakan karena sedang dalam tahap perenovasian, karena tempat-tempat yang dulunya digunakan untuk produksi Sanu itu digunakan untuk NU Mart. Ayo, penasaran mungkin? Nah, kita lihat. Nah, jadi ini adalah mesin produksi dari produk Sanu, air mineral Sanu. Jadi ini mesinnya, mungkin kita bisa kesana ya karena kita menjamin kebersihannya. Terus ini adalah tangkinya. Nah, jadi inilah bentuk dari mesin untuk memproduksi air mineral. Nah,
sekarang kita lihat lagi apa namanya satu gedung lagi yang digunakan operasional di Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung. Nah, ini adalah merupakan kantor dari KSPPS atau Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah atau Koperasi atau BMT dari yang beroperasi di Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung. Nah, ini adalah pusat semua administrasi, semua pembiayaan dari lingkungan Yayasan Al-Hikmah Bandar Lampung semua dilakukan di sini. Dari SPP segala macam. Nah, di sini juga kita bisa melakukan tabungan atau tarik tunai, pinjaman, terus juga bisa kita melakukan pembayaran yang biasa dilakukan di kehidupan kita sehari-hari. Di sini juga para santri bisa menabung. Jadi yang menabung di sini bukan cuma santri, jadi juga masyarakat luas juga bisa. Mungkin ada santrinya nabung di santri di sini, anaknya orang tuanya bisa nabung di sini. Bisa seperti itu. Karena di sini adalah syariah sesuai dengan ketentuan syariah. Ini adalah BMT atau koperasi dari Pondok Pesantren Al-Hikmah. Ini sudah terjamin ya amanah. Pokoknya inilah kalau mau nabung boleh di sini. Ya. Mungkin kita nggak bisa ngeliat di dalamnya seperti apa karena sudah tutup dan sudah tidak ada orang lagi. Dan karena ini di sini adalah semua masalah keuangan, jadi kita nggak bisa sembarangan masuk dan harus melalui prosedur atas izin lah dari yang berpihak di sini. Mungkin itu saja. Kita lanjut ke tempat berikutnya. Yuk. Oke, guys, ya bersama malam Jumat kita lanjut lagi penelusuran atau review. Kita intip Pondok Pesantren Al-Hikmah. Kita lihat di mana. Sekarang saya berada di tepatnya di kantor Madrasah Diniyah Mambaul Hikmah Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung. Sekarang saya berada di depan kantor. Nah, ini merupakan kantor dari Madrasah Diniyah. Jadi semua kegiatan aktivitas mengenai Madrasah Diniyah dibahas di sini. Dan selanjutnya sini ada tempat di bawah ya, kantornya di atas dan di lantai 2, dan di sini merupakan tempat di dalam sana ada makam Al-Maghfurah Abah Kiai Haji Muhammad Sobari selaku pendiri Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung. Beliau dimakamkan di sini. Dan ini di tempat mungkin di sini ada untuk santri-santri ataupun masyarakat keluarga dan yang lainnya ingin bertakziah ziarah ke sini. Jadi tempatnya di sini. Dan ini juga digunakan untuk kegiatan-kegiatannya seperti mengaji dan juga ya lainnya. Oke, lanjut. Nah, di sini. Nah, ini ini adalah merupakan koperasi kitab yang disediakan oleh Pak Yai. Di sini disediakan oleh Pak Yai langsung mengenai kitab-kitab apa saja yang akan dipelajari di kegiatan di Pondok Pesantren Al-Hikmah semua. Jadi kitab Al-Quran dan pakaian muslim pun disediakan di sini untuk memenuhi kebutuhan para santrinya. Dan kita lanjut lagi ke gedung TK atau RA. Yuk, come on. Nah, oke, sekarang kita lanjut ya. Kita intip bagaimana keadaan ya, lingkungan selanjutnya. Ini adalah kita sedang berada di gedung RA atau Rodotul Atfal Al-Hikmah Bandar Lampung. Coba kita lihat aja bagaimana dalam. Yuk. Nah, seperti inilah kita penampakan dari gedung RA atau Rodotul Atfal dari Al-Hikmah Bandar Lampung. Sini ada 2 kelas. Terus ada kantornya, ada toiletnya, dan juga di sini taman bermain untuk para siswa-siswi Rodotul Atfal Al-Hikmah Bandar Lampung. Nah, ini letaknya tidak jauh dari tadi kantor dunia dan juga makam dari pendiri Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung, yaitu Abah Kiai Haji Muhammad Sobari. Yang sepertilah penampakannya. Mungkin dalamnya ya ruang-ruangan sekolah RA lah seperti apa, sama saja semua pada umumnya. Semua yang ada di Al-Hikmah itu memenuhi standar dan di atas standar lah. Jadi untuk semuanya. Oke, malam Jumat channel pemirsa para youtuber semuanya.
telah selesailah kita melihat mengintip-intip kondisi di Pondok Pesantren Al-Hikmah Lampung yang merupakan salah satu pondok pesantren terbaik di Lampung dan juga di Provinsi Lampung. Nah, tadi mengenai fasilitas semuanya telah kita lihat dari kamar santri, keadaan pondok pesantren, operasional segala macam sudah kita intip. Sepertilah keadaannya. Nah, mungkin nanti yang bertanya-tanya tuh kegiatannya seperti apa atau seperti apa namanya, itu nanti teman-teman bisa lihat di bawah ini ya, deskripsi telah disediakan, bisa dicek di YouTube Al-Hikmah Studio, terus juga bisa dilihat di Instagramnya Al-Hikmah BDL, dan juga bisa dicari di webnya alhikmahbdl.com. Nah, itu semua informasi-informasi di situ tertera, mulai dari pendaftaran, terus mengenai kegiatan-kegiatan dan sistem pembelajaran seperti apa, ada semua di sana ya. Pokoknya pantengin terus YouTube Malam Jumat Official ya, dan jangan lupa untuk like YouTube ini, komen, dan juga subscribe yang belum subscribe juga. Jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube Al-Hikmah Studio. Oke? Dadah, bye bye.